Jadi kita kemarin telah membahas satu hal penting tentang aspek-aspek wasatiyat Islam. Yang pertama tentang i'tidal, kemarin kita bahas. Yang kedua kemarin kalau saya nggak salah soal tawazun, soal keseimbangan. Apakah keseimbangan ini memang betul-betul unsur kedua atau unsur lain dari 7 aspek tadi yang sangat penting bagi Islam sehingga harus kita rumuskan seperti itu, sebuah keseimbangan. Memang aspek atau kriteria kedua dari wasatiyat Islam, jalan tengah Islam itu adalah at-tawazun dalam bahasa Arab atau keseimbangan. Dan ini sekaligus menjadi watak dari ummatan wasata. Jangan lupa ya, wasatiyat Islam itu adalah ciri khas sesuatu yang dilakukan oleh sebuah komunitas umat Islam itu sebagai ummatan wasata. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan ingatlah kami jadikan kamu sebagai umat tengahan. Ya, ini susah diterjemahkan ya, ummatan wasata. Siapa ummatan wasata? Yang menjalankan wasatiyat Islam. Nah, kemarin i'tidal, berlaku adil, menegakkan keadilan. Sekarang tawazun yang kedua ini yaitu menegakkan keseimbangan. Berarti kalau bersikap dan berlaku seimbang dalam hidup itu, tawazun itu saling ya. Wazan itu apa ya? Timbangan. Jadi kalau ada 2 timbangan, tawazun itu ya seimbang. Tidak ada yang berat sebelah, ya. Ini lebih berat, ini lebih ringan. Itu berarti tidak tawazun, tidak seimbang. Jadi ada keseimbangan. Nah, ketika kita berbicara keseimbangan, wazan ya, timbangan itu mizan. Ya, mizan itu adalah keseimbangan. Tawazun, wazan itu ya timbangan-timbangannya itu yang harus sama. Maka dalam apapun ya bisa diterapkan. Pamannya kalau kita ingin menegakkan keseimbangan dalam hidup kita, berarti aspek-aspek kehidupan kita itu harus seimbang satu sama lain. Jangan ada yang lebih berat sebelah, jangan ada yang kemudian kurang dari yang lainnya gitu. Itu akar kata dari wazan dan tawazun itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja misalnya Bang ya, kalau kita hidup secara seimbang, kalau kita misalnya olahraga, ibadah, terus makan yang sehat, tentu hidup kita tuh akan harmonis ya Bang ya, akan bagus gitu kualitasnya. Ya, tawazun seimbang itu juga bisa disebut dalam bahasa Inggris harmoni ya. Harmoni itu kan seimbang. Iya, seimbang. Ya. Artinya ada keseimbangan di antara aspek-aspek kehidupan. Tapi mungkin kita dalami dulu ya. Jadi konsep mizan itu ya. Ya, timbangan, dan konsep tawazun seimbang di antara aspek-aspeknya itu mengandung arti ya sama, tidak berat sebelah. Apalagi sesuatu yang seimbang itu tidak ada sesuatu yang lebih menonjol, yang lainnya tidak. Apalagi itu keseimbangan itu, sesuatu yang ukurannya tertentu, maka yang satu lagi juga harus sama, baik pada ukuran, jadi ukuran, bobot, timbangan bisa berurusan kepada nanti timbangan itu juga pada aspek-aspek yang bersifat individual dan sosial. Kalau dalam kehidupan kita secara hablum minallah hablum minannasnya gimana Bang keseimbangan itu Bang? Ya, itu ya, termasuk aspek dari keseimbangan ya. Karena manusia, umat Islam itu punya hubungan dengan Allah. Ya, ada hubungan dengan sama manusia, ya harus seimbang. Tapi jangan lupa hal-hal yang disebut 2 seperti itu, hablum minallah hablum minannas ya. Bukan sesuatu harus seimbang. Nanti duniawinya penuh, ukhrawi penuh. Bukan dalam pengertian itu ada hal-hal yang berhubungan itu ya. Seperti hablum minallah harus mengejawanta dalam hablum minannas. Saya lihat kan setiap hari kita berhubungan dengan manusia lain ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengukur sendiri apakah ini sudah seimbang atau belum ketika kita bertindak dengan orang lain itu. Jadi apakah kita mau feedback dari orang lain untuk menentukan bahwa itu seimbang? Iya. Memang ukuran keseimbangan itu sama dengan keadilan, kan apa?
terkesan relatif ya, atau susah ditentukan, sehingga ukuran-ukuran itu bersifat subjektif, tergantung siapa yang mengukur, siapa yang menilai. Maka mungkin tidak ada salahnya untuk mendapatkan feedback dari orang lain ya, untuk bisa objektif ya. Jadi ukuran-ukuran yang bersifat objektif maka akan kita tanyakan kepada orang lain atau kita tunggu ya aspek orang lain, baru kita tahu itu sama, seimbang atau tidak gitu. Berarti kita tak perlu malu, tak perlu sungkan ketika kita berbuat sesuatu, bertanya kepada orang terdekat, apakah saya sudah betul tindakan saya seperti ini, demi untuk mengukur keseimbangan itu. Ya, mau dikoreksi gitu Bang ya sama orang lain, minta bisa dikoreksi, apakah, bisa ditanggapi. Karena untuk menemukan adanya sebuah penilaian yang objektif, kalau penilaian dari diri sendiri ya sangat mungkin subjektif ya. Dan ketika dia subjektif ya, boleh jadi kemudian merusak timbangan, merusak kriteria ukuran keseimbangan. Karena itu keseimbangan menurut kita, tapi belum tentu menurut orang lain. Tapi dalam hal yang kita bicarakan ini, dalam kaitan keagamaan, keseimbangan itu haruslah menurut ukuran yang ditentukan oleh Allah, oleh yang menciptakan manusia, oleh yang menurunkan nilai-nilai, ajaran-ajaran lewat wahyu. Jadi keseimbangan yang sangat objektif sekali ya, yang sudah dinyatakan di dalam firman-firmannya, ada kriteria-kriteria keseimbangan. Jadi bukan kriteria insani ya, bukan penilaian yang bersifat manusiawi, karena itu boleh jadi sangat-sangat subjektif dan akhirnya tidak seimbang gitu ya. Tapi ya, kalau kita bicara nanti bisa dibuka ya, katakanlah syarat-syarat kriteria dari keseimbangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.